Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran PAI di SMK Khas Komplek Cirebon berbasis pesantren. Tentang tema kita hari ini adalah menghindari minuman keras dan narkoba. Itulah kita dari pengertian khamr. Khamr secara etimologi yakni khamara yakhmuru, artinya tertutup, terhalang. Secara terminologi, khamr adalah segala jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Penetapan hukum khamr itu tidak langsung diputuskan sebagai sesuatu yang haram, tapi ada proses-prosesnya, ada tahapannya. Yang pertama, dalam Al-Quran khamr itu disebut sebagai dosa besar tapi memiliki manfaat, sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr wal maisir, khamr dan judi. Katakan wahai Muhammad, di dalamnya itu adalah dosa besar tapi ada kemanfaatan bagi masyarakat. Akan tetapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu ayat pertama tentang hukum khamr. Ayat kedua, pelarangan khamr itu bersifat juknis, tidak boleh sebelum melaksanakan sholat. Artinya sebelum melaksanakan sholat tidak boleh minum khamr, karena kalau sebelum sholat itu minum khamr, maka ketika dalam sholat maka dia akan menjadi mabuk. Hal ini ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendapati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Ketiga, hukum khamr yang menjadi puncak dari hukumnya adalah haram. Maksudnya puncak itu adalah sebagai ayat firman Allah yang terakhir menjelaskan tentang hukum haramnya khamr. Yakni surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, perbuatan rijis, dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Lalu bagaimana sikap kita, anak-anak sekolahan, anak-anak SMK yang belajar tentang agama, tidak hanya tentang ilmu agama, tidak hanya tentang ilmu umum, tapi juga tentang ilmu agama? Maka kita harus memiliki sikap. Satu, tidak mencoba-coba mengkonsumsi khamr. Dua, senantiasa menyadari bahwa khamr dan judi adalah najis atau rijis, yakni setiap perbuatan yang sangat tercela. Tiga, menerapkan pola hidup bersih lahir batin, menjauhi sikap dan perilaku yang menjadikan kehidupan merugi baik di dunia dan di akhirat. Selanjutnya masih selaras dengan tema khamr adalah narkoba. Dalil keharamannya ada secara umum, itu dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 157, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dia Allah menyuruh mereka kepada melakukan kema'rufan,
mencegah dari perkara mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Kemudian dalam tata hukum negara kita, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis ataupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. Golongan-golongan atau jenis-jenis narkoba diantaranya adalah narkotika, psikotropika, dan jenis zat adiktif. Bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkoba? Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia berupa gangguan pada jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah, dehidrasi yang membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, dan rasa sesak bagian dada, hemokrasis, pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan akan lebih mudah merasakan lelah, hilang ingatan, dapat membuat infeksi, penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis, TBC, dan lain-lain. Lalu bagaimana upaya pencegahannya? 1. Senantiasa mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah Allah. 2. Berusaha mengenali dan mengembangkan bakat dan minat sehingga perhatiannya tidak terarah kepada narkoba terus, tapi pada pengembangan bakat dan minat. 3. Berani menolak jika diajak untuk mengkonsumsi narkoba. Jadi kalau ada yang mengajak untuk mengkonsumsi narkoba, wajib dan berani untuk menolaknya. 4. Menciptakan lingkungan keluarga, sekolah yang sehat, romantis, peduli terbuka, dan bertanggung jawab. 5. Menghindari kebiasaan merokok sambil mengkonsumsi minuman keras, karena perilaku tersebut sering menjadi pintu awal menuju narkoba. Dan yang keenam adalah mencari penyelesaian masalah yang tepat dan tidak memilih pelarian ke narkoba. Mudah-mudahan kita dan teman-teman kelas 11 SMKH bisa menjauhkan diri dari yang namanya khamr dan narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.